Di segmen ini kami akan hadirkan deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita lihat di informasi yang pertama. Harga emas dan perak berpacu menciptakan rekor tertinggi. Harga logam mulia bahkan diramal semakin mengangkasa pekan ini di tengah shutdown pemerintah Amerika Serikat. Rekor emas diperkirakan belum ada berhenti. Analis dari bank-bank besar memperkirakan emas segera menguji bahkan melampaui batas psikologis 4.000 US dollar. Kapitalisasi pasar ETF emas juga melonjak tajam, sementara permintaan emas batangan dari institusi dan bank sentral terus tak terbendung. Rally ini mencerminkan badai sempurna yang tercipta dari faktor makroekonomi, melemahnya dolar Amerika Serikat, meningkatnya resiko geopolitik, kekhawatiran intervensi politik terhadap The Fed, dan pembelian besar-besaran dari sektor resmi. Emas yang dianggap menjadi aset lindung nilai memiliki banyak alasan untuk bertahan di level setinggi itu. Emas diuntungkan oleh suku bunga rendah yang mengurangi biaya peluang untuk menyimpannya dan oleh inflasi tinggi yang memperkuat perannya sebagai penyimpan nilai. Harga emas juga naik ketika dolar Amerika Serikat melemah, baik karena emas diperdagangkan dalam denominasi dolar maupun karena ia bersaing langsung dengan uang tunai. Merujuk data Refinitiv, harga emas pada Senin 6 Oktober ada di posisi 3.910,39 US dollar per troy ounce atau terbang 0,61%. Posisi intraday ini adalah yang tertinggi sepanjang masa sekaligus mengantar emas ke level baru yang belum pernah tercatat dalam sejarah dunia, yakni 3.900 US dollar per troy ounce. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, topan Matmo menerjang wilayah selatan China pada Minggu waktu setempat, memaksa pembatalan sejumlah penerbangan dan acara wisata di Provinsi Hainan. Peristiwa ini menimbulkan kekacauan di tengah puncak musim liburan nasional yang biasanya menjadi masa sibuk sektor pariwisata negeri tirai bambu. Topan yang sebelumnya melanda Filipina itu mendarat di pantai timur Sichuan, Provinsi Guangdong. Pusat Meteorologi Nasional China melaporkan Matmo membawa angin kencang hingga 151 km per jam ketika mencapai daratan. Warga telah mengevakuasi diri ke daerah pesisir dan menutup layanan transportasi laut untuk sementara waktu. Matmo datang di tengah libur nasional selama 8 hari yang dimulai sejak Rabu, di mana masyarakat China diperkirakan melakukan lebih dari 2,3 miliar perjalanan. Akibat badai, penerbangan dan layanan feri di destinasi wisata populer Hainan telah dibatalkan sejak Sabtu malam. Sebelum menghantam China, topan Matmo yang disebut Paulo di Filipina lebih dulu memicu banjir dan evakuasi ribuan warga di wilayah pegunungan utara negara tersebut. Lebih dari 8.000 orang dievakuasi dan pemadaman listrik terjadi di beberapa provinsi seperti Isabela dan Aurora. Kita ke informasi berikutnya dari dalam negeri, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas perkembangan berbagai program pemerintah ke kediamannya di Jalan Kartanegara, Jakarta Selatan, Minggu 5 Oktober kemarin. Mengutip Instagram Sekretariat Kabinet, program-program yang dibahas antara lain makan bergizi gratis, koperasi desa, kelurahan Merah Putih, kampung nelayan Merah Putih, ketahanan pangan dan ketahanan energi, stimulus ekonomi, dan berbagai program lainnya. Presiden menegaskan kepada Kepala BGN bahwa setidaknya pada minggu depan ini dapur-dapur harus sudah dilengkapi dengan alat test kit, yakni mengecek kebersihan makanan, alat pencuci dan pengering higienis dilengkapi air hangat, dan alat khusus untuk menghindari bakteri dan penyediaan filter air bersih. Selanjutnya Prabowo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar beserta jajaran kementeriannya untuk memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya. Kita ke informasi terpopuler lainnya. Dentuman keras dan bola api terang yang diduga meteor jatuh membuat heboh warga Cirebon. BMKG Stasiun Kartajati menyatakan masih mengumpulkan data soal peristiwa tersebut. Kepala Tim Kerja Perakiraan Data dan Informasi BMKG Kertajati Muhammad Syaiful Fuad mengatakan dari sisi meteorologi, suara dentuman dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti sembaran petir, aktivitas gempa,
atau peristiwa longsor. Namun kondisi cuaca di wilayah Cirebon dan sekitarnya saat kejadian dinyatakan cerah berawan. Biasanya suara ledakan atau getaran bisa muncul dari awan konvektif akibat sambaran petir. Berdasarkan citra satelit, tidak ada indikasi awan konvektif di sekitar wilayah Cirebon saat kejadian. Hingga kini BMKG belum menemukan adanya aktivitas cuaca ekstrim atau fenomena meteorologis yang signifikan di wilayah tersebut. Selain itu, hasil pantauan pun belum menunjukkan adanya aktivitas getaran yang signifikan di wilayah Cirebon. Pada dasarnya, fenomena yang berkaitan dengan meteor merupakan kewenangan lembaga yang membidangi antariksa. Ia menyebut pihaknya tidak memiliki instrumen khusus untuk mendeteksi pergerakan meteor atau benda langit.